Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Christine Nur Oktavia, dan kita senantiasa berbagi serta menginspirasi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbagi praktik baik. Tentang apa? Ya, kita akan berbagi praktik baik tentang proyek P5. Saat kita belajar tentang proyek P5, kita akan belajar terlebih dahulu tentang profil pelajar Pancasila, di mana pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Dan kita akan belajar tentang profil pelajar Pancasila yang kita bagi dalam beberapa. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Dan berbicara tentang proyek P5, kita terlebih dahulu harus melihat contoh alur perkembangan kompetensi profil pelajar Pancasila yang nanti akan menjadi tujuan pembelajaran proyek. Di sini sebagai permisalan kita akan mengambil capaian fase dari dimensi berkebinekaan global. Yang kita ambil adalah pada elemen mengenal dan menghargai budaya. Di subelemen ini kita akan mendalami budaya dan identitas budaya. Namun, kita harus tahu juga pengertian proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di mana kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan secara fleksibel dari segi muatan, dari segi kegiatan, dan waktu pelaksanaan. Karena proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini dirancang terpisah dari intrakurikuler. Tujuannya, muatan dan kegiatan pembelajaran proyek tidak harus dikaitkan dengan tujuan dan materi pelajaran intrakurikuler. Di sini diperlukan juga budaya sekolah yang mendukung penerapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ada beberapa hal yang terlibat di sini, berpikiran terbuka, senang mempelajari hal yang baru, dan kolaboratif. Pelaksanaan proyek P5 ini tidak lepas dari peran pemangku kepentingan dalam pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, baik itu yang meliputi kepala satuan pendidikan, baik itu meliputi pendidik serta peserta didik. Prinsip pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila juga harus kita ketahui. Ada prinsip holistik, berpusat pada peserta didik, kontekstual, dan eksploratif. Kita akan coba melihat contoh tahapan perencanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ada beberapa tahapan yang akan kita bahas di sini. Bagaimana alur perencanaan proyek? Yang pertama, kita akan membuat tim fasilitator, kemudian mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan, merancang dimensi, tema, dan alokasi waktu proyek penguatan profil pelajar Pancasila, menyusun modul proyek, dan merancang strategi pembelajaran atau pelaporan hasil proyek. Langkah yang pertama tentang pembentukan tim fasilitator proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang harus dilakukan adalah yang pertama, pimpinan satuan pendidikan menentukan seorang koordinator proyek, bisa dari wakil kepala satuan pendidikan atau dari pendidik yang memang mempunyai pengalaman mengembangkan dari pengelolaan proyek. Kemudian dilanjutkan dengan beberapa tahapan yang lain. Apabila mempunyai SDM yang cukup, koordinator proyek sekolah dapat membentuk koordinator di level kelasnya masing-masing. Dan pemimpin satuan pendidikan bersama dengan koordinator proyek memetakan pendidik dari setiap kelas. Dan nantinya koordinator akan mengumpulkan dan memberikan arahan kepada tim fasilitator proyek untuk merencanakan dan membuat proyek bagi setiap kelas atau fase. Berikutnya adalah pada tahapan mengidentifikasi tingkat kesiapan dari satuan pendidikan, mulai dari tahap awal, tahap berkembang, sampai dengan tahap lanjutan. Langkah selanjutnya adalah merancang dimensi, tema, dan alokasi waktu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kita akan memilih pemilihan dimensi terlebih dahulu.
Tema-tema dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila juga harus kita tentukan, mulai dari tema kearifan lokal, rekayasa dan teknologi, kewirausahaan, Bhinneka Tunggal Ika, gaya hidup berkelanjutan, bangunlah jiwa raganya, dan suara demokrasi. Terkait dengan pemilihan waktu pelaksanaan proyek juga harus kita pikirkan. Pemilihan melalui berbagai macam. Yang pertama, kita bisa memilih dalam 1 minggu kita tentukan sebagai hari pelaksanaan kegiatan proyeknya. Cara yang kedua dalam pengalokasian pelaksanaan proyek adalah kita mengalokasikan 1-2 jam setiap harinya untuk pelaksanaan proyek tersebut. Dan pelaksanaan yang ketiga, tata caranya adalah kita mengumpulkan dan memadatkan pelaksanaan tema dalam 1 periode, semisal dalam 2 minggu atau 1 bulan, tergantung dari jumlah tatap muka proyek yang dialokasikan pada setiap proyeknya. Kita akan melihat contoh pemetaan dimensi, tema, dan alokasi waktu proyek. Semisal dalam suatu satuan pendidikan memutuskan dalam 1 tahun berjalan akan mengambil dimensi berkebinekaan global, bergotong royong, dan bernalar kritis, serta akan mengambil 3 tema, yaitu kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, dan kewirausahaan. Kita akan bagi-bagi kegiatan tersebut dalam pembagian seperti berikut. Dan satu hal yang kita laksanakan dalam kegiatan ini adalah tentang penyusunan modul, di mana pemerintah sudah menyediakan contoh-contoh modul. Kita dapat mengambil beberapa bagian dari modul yang sudah disediakan, atau kita bisa membuat modul secara mandiri. Dalam penyusunan suatu modul perlu diperhatikan beberapa hal, karena ada berbagai macam komponen modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di antaranya profil modul, tujuan, aktivitas, serta asesmen. Berikut kita akan coba tampilkan form observasi formatif pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Asesmen ini dilaksanakan dalam bentuk observasi, guna memastikan bahwa siswa sudah mampu memunculkan budaya profil Pancasila dalam aktivitas dengan siswa yang lain, baik dalam satu kelompok maupun antar kelompok berdasarkan elemen dan subelemen yang ada. Kita juga akan mencoba melihat tentang prinsip rancangan rapot pada rapot proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di dalam menyusun rapot proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ada beberapa hal yang perlu kita cermati, di mana rapot tersebut akan menunjukkan keterpaduan dan harapannya tidak akan menjadikan beban administrasi yang berat bagi pendidik yang akan memasukkan rapotnya dan merupakan satu komponen yang utuh dalam kegiatan pelaksanaan proyek profil pelajar Pancasila. Dan di slide ini akan diperlihatkan format rapot proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di mana di dalam rapot ini akan mencantumkan dimensi, subelemen, dan rumusan kompetensi sesuai fase peserta didik dari profil pelajar Pancasila sesuai dengan tujuan proyek yang sudah ditentukan. Dan berikutnya kita akan mencoba melihat secara langsung proses-proses yang telah dilaksanakan terkait dengan proyek P5. Di sini kita akan mengambil satu tema yaitu tentang kearifan lokal dan mengambil budaya Nusantara sebagai subtemanya. Dalam langkah awal akan dilaksanakan suatu proses pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh tim fasilitator. Sesudah dilaksanakan koordinasi, disampaikanlah modul yang telah disusun oleh tim fasilitator tersebut ke dalam kelas masing-masing untuk dapat dilihat oleh peserta didik.
Dalam kegiatan penentuan suatu proyek yang nantinya akan menjadi aksi nyata oleh peserta didik, diadakanlah suatu koordinasi, baik itu koordinasi yang sifatnya secara individu maupun koordinasi secara berkelompok. Setelah kegiatan yang luar biasa dalam proses pendampingan oleh tim fasilitator, maka inilah saat pencapaian hasil yang luar biasa tersebut. Peserta didik akan bisa melakukan aksi nyata dengan cara melakukan pagelaran, yang mana pagelaran ini berupa salah satu apresiasi baik terhadap kegiatan-kegiatan proses pelaksanaan yang telah dilalui selama proyek P5. Demikianlah contoh konkret pelaksanaan praktik baik tentang proyek P5 yang dilaksanakan dalam satu satuan pendidikan. Intinya di sini dalam pelaksanaan suatu proyek adalah di bagian proses. Karena di dalam kegiatan ini kita bisa menilai bagaimana perkembangan siswa mulai dari awal sampai dengan dia terakhir. Dari dia belum mengenal apa-apa hingga dia akan mencapai pencapaian yang luar biasa. Disinilah hakikatnya dalam suatu hasil proyek pelajar Pancasila. Demikian dari kami telah mempraktekkan praktek baik dalam proyek P5. Semoga bermanfaat. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.